Bu Rita. Terima kasih Bu Siti. Sambil menyiapkan video dari Pak Kasudin, nanti kalau sudah bisa didapatkan, saya akan berhenti sementara penjelasan terkait dengan kebijakan umum. Boleh panitia untuk menyiapkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Nahdiana MPD, yang juga beliau adalah Kepala Sekolah SMA 8 pada periode tahun 2013-2014. Yang saya hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan, Bapak Abdul Rahim MPD. Yang saya hormati para panitia MPLS, para orang tua Raja Wali Emas 2024 yang hari ini mendampingi putra-putrinya. Salam. Dan yang sama-sama kita banggakan, kita sayangi, para Raja Wali Emas 2024, peserta didik kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022, yang nanti akan menyelesaikan di SMA 8 pada tahun 2024. Mari senantiasa kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah. Insya Allah kita dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, bisa beraktivitas, mengikuti kegiatan MPLS. Ini adalah hari pertama, akan bersambung, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Salawat teriring salam, mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabatnya. Saya ingin spesial menyapa dulu anak-anak kita. Mohon dijawab. Raja Wali Emas. Cerdas, tahu, peduli. Ya. Sudah kompak, Bu Siti? Belum, Bu. Belum ya? Ulang sekali lagi ya. Raja Wali Emas. Tahu dan peduli. Ya. Tidak pakai dan ya. Cerdas, tangguh, peduli. Ya, itu tiga hal itu mudah-mudahan selalu merasuk kita dalam beraktivitas sehari-hari, sehingga itu menjadi bahan motivasi buat kita semua. Cerdas berarti kita memang insan cendekia yang cerdas, tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga cerdas meliputi keseluruhan. Cerdas spiritual, cerdas menyikapi lingkungan, cerdas melihat sesuatu, cerdas dalam beraktivitas dan lain sebagainya. Tangguh berarti jika ada hambatan, jika ada tantangan, jika ada halangan, itu bukan merupakan suatu kendala untuk meraih sebuah tujuan. Peduli. Kita semua dalam komunitas keluarga besar SMA 8 Jakarta harus terus mengasah kepedulian kita. Dengan terasah kepedulian, maka kehalusan budi, kehalusan pekerti kita juga akan ikut terasah. Lihat, peduli tidak hanya peduli kepada teman-teman, tapi juga peduli kepada lingkungan.
utamanya peduli kepada teman, dan itu hanya bisa kita wujudkan dengan kerendahan dan kehalusan budi pekerti kita. Bahwa 3 moto kita tadi tidak hanya ketika di dalam lingkungan sekolah, tapi juga ketika di rumah, ketika di masyarakat, itu harus selalu tertanam tajam di hati dan sanubari kita. Anak-anakku sekalian, yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah boleh beraktivitas, sudah menjadi keluarga besar SMA 8 Jakarta. Tidak salah pilih. Dan jadikan SMA 8 ini menjadi sebuah tempat untuk menjadi batu loncatan, mengasah potensi, mengembangkan yang ada kemampuan di dalam diri, supaya kalian bisa melompat ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, meraih impian kalian, meraih cita-cita kalian, meraih harapan kalian, meraih harapan orang tua, dan meraih harapan bangsa negara, karena kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan, dan kita menyiapkannya dari sekarang di SMA 8 Jakarta. Apakah terlihat? Lihat Bu, jelas. Ya. Terlihat Bu. jelas. Baik. Jelas, Bu. Terima kasih hari ini para orang tua juga ikut bergabung, sehingga saya bisa juga memaparkan terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, dan khususnya terkait dengan kebijakan pengembangan potensi peserta didik untuk tahun 2021. Saya ingin ceritakan sedikit. Pertama, perkenalan dari kami, pimpinan di SMA 8 Jakarta. Saya Rita Suti, kemudian ada Kepala Kasubag TU SMA 8, yang sekaligus beliau saat-saat sekarang menjadi Kasat di Kecamatan Tebet, Bapak Suhanto. Dan ada 3 para wakil. Yang pertama adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Solehudin, Pak Gatot, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan Ibu Eka Sari, Wakil Kepala Sekolah untuk Bidang Sarana Prasarana dan Humas. Kalian juga harus mengenal, Bapak Ibu sekalian, staf Kepala Sekolah untuk Bidang Kurikulum ada 4, terkait dengan penilaian, dengan prestasi akademik, administrasi kurikulum, dan juga staf pembelajaran. Masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsinya. Kalian nanti selanjutnya akan bisa berkenalan dan minta dipandu oleh kakak kalian atau oleh para wali kelas untuk bisa memperkenalkan atau berkenalan dengan staf kepala sekolah. Ini adalah bidang kesiswaan yang nanti kalian akan banyak sekali berkomunikasi, berhubungan, minta saran, koordinasi, bimbingan, dan seterusnya. Organisasi dan pembina OSIS, Ibu Sri Setio dan Pak Ediana, prestasi ekskul, Ibu Nur Siti, yang hari ini juga menjadi MC, pembinaan karakter, Pak Jati dan Ibu Bibit. Ini yang sarana prasarana, Ibu Eni Rati, Pak Wangsa, dan Pak Pintoro, serta Pak Rizal. Kita memiliki tim BK, terdiri dari 5 orang. Kalian boleh berkonsultasi kepada diantaranya, karena ini adalah tim, dengan Ibu Ika, Ibu Rama, Bu Aisyah, Bu Catur, atau dengan Pak Sutrisno, di mana kalian yang lebih cocok, lebih nyaman, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ini wali kelas kalian, mungkin sudah diperkenalkan, dan sudah mulai membimbing kalian, Bu Amel, Ibu Sri Rezeki, Pak Ediana, Pak Fajar, Ibu Nur Siti, Bu Rosi, Pak Teguh, Ibu Veronica, Bu Uri, dan Ibu Evawati.
Barangkali selama MPLS ini juga selain daripada 10 orang ini ada dari Bapak Ibu guru yang juga membantu. Silakan dicermati, ditandai untuk masing-masing wali kelas. Ini adalah pembina ekskul kalian. Jadi di SMA 8 banyak memiliki ekskul, silakan dilanjutkan yang sudah memiliki ekskul di SMP sebelumnya, bergabung di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Ada Rohis, ada Rohkris, Rohkat, ada Tekson ini yang di dalamnya diantaranya ada robotik, ada Sains Perpus yang khusus menyusun entah itu hasil karya penelitian dan sebagainya. Olahraga banyak cabangnya, kemudian media siswa itu yang banyak memproduksi diantaranya YouTube informasi tentang sekolah kita. Koperasi siswa kemasyarakatan ini adalah bagian dari kepedulian kita semua. Ada satu guru pembinanya. Pembina pramuka karena memang pramuka di SMA 8 menjadi pendidikan kepramukaan dan harus dijalani wajib oleh kalian semua. Wapala dan Syera untuk Paskibra, PMR, kesenian juga banyak cabangnya. Genesis Jepang, kalian nanti bisa mengeksplor apa ekskul yang ada di SMA 8 dan mungkin juga nanti akan mendapatkan informasi banyak dari OSIS PK terkait dengan kegiatan ekskul. Bapak dan Ibu orang tua, anak-anakku sekalian, ini adalah dasar hukum kita mengelola, menyelenggarakan, dan menjalani tahun pelajaran 2021-2022. Tahun ini masih dalam masa PPKM darurat, sehingga seluruh kegiatannya dilakukan secara daring termasuk MPLS ini. Harus tahu visi misi SMA 8 Jakarta. Ini visinya. Mewujudkan lulusan yang berkualitas tinggi. Kualitas tingginya di bidang apa? Pada aspek kepribadian, aspek akademis, dan non-akademis. Kualitas tingginya sampai di mana? Sampai bertaraf internasional. Ini visinya. Ditanamkan dalam jiwa kalian bahwa ketika kalian sudah menetapkan hati belajar di SMA 8, ini visinya. Visi ini menjadi ruh dalam ketika kita berkegiatan, mau berkegiatan apapun, mau berkegiatan kurikulum, mau berkegiatan kesiswaan, mau berkegiatan ekstrakurikuler. Ini adalah cita-cita kita bersama. Itu visinya dan memiliki nilai-nilainya. Nilai-nilai ini merupakan singkatan dari SEMANDEL, sempurna dalam setiap melakukan kegiatan, memenuhi semua aspek kepribadian. Terus diajak, semuanya harus diajak, semua warga sekolah harus diajak, dan nilai-nilai proporsional ditanamkan. Tapi dari semua kegiatan itu kita juga harus mendapatkan keimanan dan ketakwaan, efektif dan loyalitas kepada sekolah harus terus kita bangun. Ini motonya, cerdas, tangguh, dan peduli. Sangat sesuai dengan kekinian dan untuk yang ke depan. Nah, ini seperti apa sih ya profil lulusan yang akan dibentuk dan kalian harus punya kewajiban untuk bisa mencapai hal ini. Ada 3 dimensi, yaitu dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dimensi sikap tadi kan kualitasnya tinggi, berkualitas tinggi dalam aspek kepribadian. Aspek kepribadian yang mana? Di antaranya religius, jujur, tanggung jawab, integritas moral, mandiri, berpikir logis, dan penguasaan diri. Ini aspek kepribadian harus kalian miliki. Terus pada dimensi pengetahuannya seperti apa? Ya, kemampuan penguasaan mata pelajaran dan pengembangannya tidak hanya sekedar penguasaan mata pelajaran, tapi harus pengembangan serta teknologi dasar. Lalu pada dimensi keterampilan harus ada kemampuan kerjasama, komunikasi, manajemen, organisasi, problem solving, kreativitas, berbudaya, peduli lingkungan, dan kewirausahaan. Ini harus dibangun sehingga nanti ketika kalian menyelesaikan studi di SMA 8 3 tahun ke depan pada tahun 2024
harapan kami semua, harapan orang tua, harapan masyarakat akan terlihat profilnya seperti ini. Nah, bagaimana cara mencapai profil lulusan ini? Maka ada tiga cara yang harus dilakukan, yaitu pada kegiatan kurikuler, pada kegiatan co-kurikuler, dan pada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini bisa menjadi menyatu, tidak dipilah-pilah, pilah-pilahnya hanya pada waktu pelaksanaan, tapi secara pencapaian itu menjadi terintegrasi menjadi satu. Nah, ini yang kurikuler dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 6.30 sampai pukul 12. Seperti hari ini juga sudah mulai dilaksanakan baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Diawali dengan tadarus, karena tadarus itu bagian dari dimensi sikap yang religius tadi dan untuk peningkatan iman dan takwa. Jadi tadarus ini menjadi sebuah kewajiban. Jadi harus dilakukan dan dimulai dari 6.30 sudah ada di depan, sudah mengikuti bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan ada perwalian. Ini ada motivasi dari wali kelas, ada nasihat, ada koordinasi dan sebagainya, itu sampai pukul 7. Dan selanjutnya pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus itu artinya kita secara bersama-sama membahas topik pembelajaran dan semuanya melakukan tatap muka walaupun secara virtual. Itu yang disebut dengan sinkronus, karena nanti akan ada setelah ini pembelajarannya berupa asinkronus, yaitu dari jam 1 sampai jam 3. Asinkronus yang dilakukan adalah menggunakan LMS yang ada di SMA 8 yang disebut dengan E8. Dan juga pada jam-jam itu kalian menyelesaikan penugasan-penugasan dari Bapak Ibu guru yang sudah diberikan di pagi hari. Jika kalian bisa menyelesaikan penugasan pada hari jam 6.30 sampai jam 12, berarti ini menjadi sebuah waktu yang agak longgar untuk kalian bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Entah itu pembinaan, entah itu motivasi, atau penguatan dan intervensi dari sekolah, kita akan lakukan di jam 1 sampai jam 3. Misalnya nanti akan ada, kalau di kelas 12 ada kegiatan edufair, nah itu dilakukannya di jam 1 sampai jam 3. Jadi sampai jam 3 itu masih menjadi ranahnya sekolah, kurikuler dan co-kurikuler, dan itu terjadwal. Jadi supaya ini juga bisa dipahami oleh kalian, para anak-anakku, untuk tidak menggunakan waktu ini selain untuk kegiatan sekolah. Karena bisa jadi kalian juga akan ada kegiatan selain kegiatan sekolah, misalnya harus mengambil privat, entah itu nyanyi, entah itu musik, atau aktivitas-aktivitas yang lain, gunakan yang selain dari sampai dengan jam 3. Selanjutnya ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini kegiatannya banyak, yang ada di OSIS PK nikmati, asik juga, dan itu menjadi bagian dari cara sekolah, cara kakak kalian, kita sekolah mendesain untuk menguatkan karakter kalian melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu bisa dimulai dari jam 1 sampai jam 3 atau lebih dari itu. Atau bisa menggunakan hari Sabtu dan Minggu, tergantung nanti dari proposal, kesepakatan, dan pembinaan dari Bapak Ibu masing-masing pembina ekskulnya. Jadi tidak menggunakan jam pada pagi hari. Itu kegiatan 3 ini adalah sebuah terintegrasi, sehingga kita mudah-mudahan bisa menjalaninya dengan baik. Di awal saya sudah menyampaikan itulah komitmen bersama kita. Nah, ini apa sih program prioritas di tahun 2021 untuk SMA 8? Kita akan tetap pada peningkatan kualitas akademik, peningkatan kualitas ekstrakurikuler non akademik, kemudian literasi, karena literasi ini ke depan menjadi sesuatu yang harus kita pelajari dan harus dikuasai oleh kalian, termasuk vokasi, dan juga yang nomor 5 adalah cinta lingkungan, karena dengan lingkungan yang baik, dengan lingkungan yang nyaman. Lingkungan ini adalah lingkungan tidak hanya dalam arti fisik, tapi dalam arti yang menyeluruh, yang lengkap.
Jadi ada 5 program prioritas di 2021, tapi karakter tetap menjadi porosnya aktivitas pendidikan di SMA 8 Jakarta. Anak-anakku sekalian, ini adalah peta akademik kalian dari mulai semester 1 sampai dengan semester 6. Mulai berarti kalau sekarang dijalani di semester 1, nanti akan dimulai dengan bagaimana pemetaan bakat minat kalian, bagaimana kalian menjadi bangga menjadi SMA, menjadi bagian dari SMA 8. Dari situ maka dikembangkanlah bakat-bakatnya melalui tiga kegiatan tadi, di kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nanti di semester 2 ada kegiatan motivasi-motivasi, kemudian nanti begitu kelas 11 di semester 3 ada, sudah kita mulai dengan orientasi perguruan tinggi, karena bisa jadi ketika kalian memasuki SMA 8, pasti sudah ada tergambar dari kalian, sebagiannya sudah ada, oh saya nanti mau ke sini. Nah silakan, itu dikerucutkan kembali, dikuatkan kembali selama kalian belajar di SMA 8 Jakarta. Di semester 4 nanti akan ketemu dengan simulasi, sudah dimulai dengan simulasi UTBK, bagaimana kalian harus mencapai perguruan tinggi yang kalian inginkan. Nah, semester 5 berarti yang sekarang di kelas 12 ini sudah mulai nih mencari informasi, mendapatkan informasi tentang beasiswa di perguruan tinggi di luar negeri, tentang alumni bicara, karena memang kita didukung oleh alumni, terus mengadakan edufair. Kalian kelas 10, kelas 11 boleh mengikuti kegiatan ini, nanti bergabung saja untuk mulai melirik-lirik gitu ya, apa ya gitu. Walaupun tersedia juga di media kanal YouTube SMA 8, bagaimana informasi-informasi perguruan tinggi yang dijalani oleh kakak-kakak kalian di tahun-tahun sebelumnya. Nah, nanti di semester 6 ini peningkatan skor UTBK, sehingga ketika kalian menghadapi UTBK kalian sudah lebih siap. Targetnya apa? Targetnya 100% diterima di perguruan tinggi baik negeri atau swasta yang memang diinginkan, swasta yang terbaik, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Apakah memungkinkan bisa? Iya, bisa. Ini kembali semuanya kepada kalian bagaimana akan menjalaninya selama 3 tahun. Jadi kuatkan tekad, kuatkan semangat, kembali kepada tujuan dari awal kalian masuk ke SMA 8, mau apa, potensi apa yang ingin dikembangkan, dan seterusnya. Ini kita sekarang dalam masa pandemi, jadi kurikulum yang akan kita gunakan mengacu kepada Kepmendikbud 719 P 2020. Ini yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa ada 3 pilihan, apakah tetap menggunakan kurikulum 2013, apakah menggunakan kurikulum darurat, ataukah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Yang mana SMA 8? Yang pilihannya adalah yang ketiga. Nah, ini yang sudah kita lakukan kemarin pada tahun 2021. Kalau kurikulum darurat itu pengurangan kompetensi dasarnya boleh sampai 67%, bahkan 75%, 36%, maka yang kita jalani kemarin pengurangannya ada beberapa Bapak Ibu guru tidak mengurangi, justru menambah kompetensi-kompetensi dasar. Kedalamannya juga ada yang tidak dikurangi, tetapi ada beberapa mata pelajaran yang pengurangannya paling banyak pengurangannya sampai dengan 10%, karena memang jumlah jamnya dikurangi. Dari awalnya biasanya masuk 6.30 sampai 15.00, sekarang 6.30 sampai pukul 12. Jadi Bapak Ibu guru berusaha untuk bagaimana mencari strategi, metode, cara mengajar, langkah-langkah pembelajaran dengan jamnya dikurangi, tetapi kompetensi dasarnya tidak dikurangi. Atau kalau toh ada pengurangannya tidak signifikan. Dan pengurangan ini sudah dilakukan melalui diskusi-diskusi mendalam dalam MGMPS, dan insya Allah apa yang menjadi kebutuhan kalian itu akan terpenuhi nanti sampai kelas 12, sehingga itu akan ilmu dasar yang diperoleh selama 3 tahun ini akan menjadi
dasar kalian untuk ketika kalian mengikuti studi lanjut di perguruan tinggi atau ketika kalian harus berkompetisi untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi yang kalian inginkan. Bagaimana nanti untuk yang tahun 2021-2022 ini, maka kita tetap akan mengambil opsi penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Artinya Bapak Ibu akan melihat mulai dari kebutuhannya apa kalian dan bagaimana jumlah jamnya, dan melihat juga aktivitas-aktivitas kalian, dan juga melihat juga kompetensi dasar yang sudah kalian miliki. Mudah-mudahan masukan input kalian pada tahun ini itu sudah nanti akan dilihat sudah pada level yang mana, sehingga kita akan bergerak dari situ dan hasilnya tidak mulai dari nol. Nah, pembelajaran yang dilakukan adalah sinkronus melalui Zoom meeting. Nanti akan ada breakout room. Kalian kemarin sudah mencoba ketika MPLS digabung dalam suatu kegiatan kelas yang besar. Kemudian nanti ketika jam pelajaran akan masuk ke breakout room. Pelajari secara mandiri bagaimana menggunakan Zoom ini. Selain sinkronus, ada asinkronus tadi yang bisa dikerjakan dari jam 1 sampai jam 3 jika kalian pada saat sinkronus tidak bisa menyelesaikannya. Maka itulah waktu kalian sampai jam 3. Asesmennya akan dilakukan baik diagnostik, formatif maupun sumatif. Formatif itu misalnya berupa Bapak Ibu berupa kuis-kuis, project based learning, kemudian proyek-proyek kecil, diskusi, pemaparan, presentasi itu bagian dari penilaian secara menyeluruh, sehingga nanti akan kita bisa melihat seberapa sih kompetensi yang sudah dicapai oleh kalian. Kalau sumatif ya penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Ada 2 yang kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran secara daring ini, yaitu LMS e-learning SMA 8, T8, dan juga untuk CBT ini untuk penilaian sumatif atau formatif nanti digunakan oleh Bapak dan Ibu guru. 2 hal ini harus kalian pelajari nanti pada sesi berikutnya di MPLS ini, kalian pasti akan mendapatkannya. Pelajari dengan betul, jangan sampai hal ini menjadi penting tetapi kalian tidak menguasai. Sampaikan kalau misalnya belum jelas, harus diulang, harus betul-betul bisa, karena ini menjadi kuncinya kalian untuk masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Nah, anak-anakku sekalian, jika kalian menghadapi kendala dalam penyediaan device kalian, baik itu HP maupun laptop, mohon diinformasikan kepada wali kelas ya apa kendala-kendalanya. Nah, dengan kendala-kendala kita tahu, jangan diam aja, harus disampaikan sehingga kita bisa membantu bagaimana cara solusi dari kendala tadi. Pada tahun yang lalu kita ada namanya gerakan peminjaman laptop yang bersama-sama kita coba bangun antara orang tua dan para alumni, insya Allah. Yang penting komunikasi dan komunikasi. Anak-anakku sekalian, tadi di kualitas karakter kita jelas bahwa kita harus memiliki integritas dan kejujuran, maka sebagai salah satu latihan adalah integritas ketika ujian. Ini adalah gambaran di kelas-kelas kita secara luring. Ini selalu di dalam tiap kelas itu ada tulisan begini: kami siap tidak mencontek, generasi emas Indonesia. Setiap kelas ada seperti itu. Jadi kalau pada waktu kegiatannya luring, ini selalu menjadi fokus kita supaya kalian menjaga integritas ujian ini. Nah, bagaimana dengan ketika nanti pelaksanaan ujian secara daring? Tetap integritas ini tetap harus kita tanamkan, harus kita betul-betul masukkan ke dalam sanubari kita. Ada 2 yang kita lakukan, yaitu ini ada orang tua, mohon nanti bantuan dari orang tua untuk mengawasi putra-putrinya ketika melakukan kegiatan ujian. Cara mengawasinya, karena orang tua juga bekerja, ada banyak cara.
dan orang tua juga bisa menjadi model integritas kejujuran ini. Jadi pengawasan ini tidak jika orang tua tidak bisa secara fisik mengawasi terus-menerus, tapi juga ada cara-cara lain dengan pengawasan dari orang tua. Kami minta dibantu. Yang tahun lalu malah ada gitu ya orang tua yang menyatakan bersedia untuk menjadi pengawas ujian. Nah, itu sesuatu yang kami sambut baik gitu ya Bapak Ibu orang tua ya, sehingga kita bisa sama-sama melatihkan tentang integritas ini kepada anak-anak kita. Lalu ujiannya menggunakan 2 device ya, ini yang terlihat ya ketika kakak kalian ada ujian gitu ya, ada dua device yang digunakan. Jadi kan Bu Rita mohon izin mic-nya boleh dinyalakan lagi Bu. Oke. Ini adalah contoh ini 2 device. Mungkin beberapa kalian di sekolah sebelumnya sudah bisa jadi melaksanakan kegiatan seperti ini. Jika belum, ini adalah contoh 2 device yang kita lakukan. Yang satu dihadapkan kita, artinya kita melihat bagaimana aktivitas kalian. Nah, jika kalian mengalami kendala 2 device ketika ujian gitu ya, nanti misalnya di ujian tengah semester atau di ujian akhir semester, ujian tengah semester itu kira-kira di bulan Oktober, dan akhir semester itu kira-kira di bulan Desember, informasikan sekali lagi, komunikasi kepada para wali kelas. Nanti wali kelas akan memberikan solusi. Solusinya tidak mesti harus punya 2 device, tapi ada cara lah yang mungkin bisa kita tempuh. Saya ingin ini tegaskan dan sampaikan di awal supaya nanti semuanya ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Berikutnya, anak-anakku sekalian, ya. Ini nanti kira-kira pembelajaran jika suatu ketika kita harus bertemu, karena pada saat sekarang ini kan semua Bapak Ibu guru sudah divaksin dan vaksin sudah mulai berjalan. Yang usia 12-17 saya berharap para orang tua melalui pendataan kami itu sudah bersedia untuk divaksin. Mau divaksin secara mandiri boleh. Nanti ada pendataan dari sekolah akan kita ikutkan jika ada vaksinasi baik itu dari puskesmas atau dari yang lainnya. Karena memang vaksin untuk remaja ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Kira-kira seperti ini pembelajarannya nanti ketika ada sebagian dari kalian ada di sekolah dan sebagiannya ada di rumah. Yang mana di rumah, yang mana di sekolah, yang memutuskan adalah orang tua. Misalnya orang tua, saya nyaman anak saya belajar di rumah, oke silahkan. Mungkin di rumah tersedia perangkatnya dengan baik, orang tua bisa menyediakan fasilitas, bisa nyaman anak belajar di rumah, nggak apa-apa, akan berisiko kalau misalnya anak-anak harus ke sekolah, harus menggunakan kendaraan umum, harus dan seterusnya, ya itu pilihannya ada di sekolah. Karena dari survei-survei yang dilakukan termasuk dari media siswa SMA 8, nah itu memang ada sisi positif maupun sisi negatif ketika mana pilihannya, apakah akan di rumah ataukah akan ada di sekolah. Jadi memang dua hal itu adalah sifatnya pilihan saja, tapi dari sekolah kita harus bisa melayani keduanya secara sekaligus. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, ini adalah kebijakan pembinaan peserta didik di SMA 8. Kami ada 4 hal yang kami lakukan. Yang pertama, jelas pendidikan karakter. Di manakah pendidikan karakter itu kita kuatkan? Melalui pendidikan kepramukaan wajib. Jadi, pendidikan kepramukaan sifatnya wajib, sekalipun semuanya dilaksanakan secara daring. Kemudian motivasi dilakukan baik itu motivasi dari internal maupun motivasi dari eksternal, atau mungkin ada orang tua yang sebagai motivator, ayo kita sama-sama bekerja
sama-sama untuk memberi penguatan pendidikan karakter kepada anak-anak kita. Kemudian adalah latihan dasar kepemimpinan siswa. Latihan kepemimpinan siswa ini biasanya dilaksanakan oleh OSIS PK yang dibimbing, dikawal oleh para pembina, karena di situ juga ada penguatan pendidikan karakter. Dan ini ada sebuah penelitian dari satu anak pada tahun kemarin, dan hasil penelitian ini juga mengikuti kompetisi penelitian siswa Indonesia, menyatakan bahwa latihan kepemimpinan siswa yang diadakan oleh kakak kelas OSIS itu memang di situ ada banyak pendidikan karakter yang diperoleh. Kegiatan-kegiatan kesiswaan juga menjadi bagian dari pendidikan karakter kita. Lalu pembinaan UKS, pembinaan ekskul. Nah, di pembinaan ekskul ini paling banyak penguatan karakter, nanti akan banyak belajar bagaimana di ekstrakurikuler. Dan yang keempat adalah lomba dan festival. Nah, lomba-lomba dan festival ini terus kita galakkan, dan yang lomba-lomba festival ini adalah penyelenggaranya adalah dari Kementerian Pendidikan. Dan ini menjadi salah satu jembatan kita, jembatan sekolah untuk bisa mengantarkan anak-anak kita mencarikan panggung-panggung nasional, dan bisa jadi panggung-panggung nasional itu adalah menjadi jembatan untuk mereka bisa sampai ke internasional. Kira-kira gitu konsepnya, dan kita minta bantu orang tua, mudah-mudahan orang tua dengan apa yang saya sampaikan ini ada yang terinspirasi, mungkin bisa mencarikan panggung-panggung lain selain panggung-panggung nasional, untuk anak-anak kita, siapapun anak kita gitu ya, tidak hanya anak sendiri tapi juga yang lain, yang angkatan ini, untuk carikan panggung-panggung kompetisi-kompetisi untuk anak-anak kita, karena disitulah dengan berani berkompetisi itu akan muncul karakter, ada tanggung jawab, ada kemandirian, ada percaya diri, ada prestasi ada di situ, sehingga bisa digunakan sebagai portofolio. Saya berharap nanti para orang tua bisa menyatukan komitmen, bisa bergerak bersama. Ayo kita carikan panggung-panggung di mana anak-anak kita bisa berkompetisi. Ini adalah kebutuhan ya, kebutuhan kelas 12. Ini kebutuhan anak-anak kita kelas 10 di penguatan ilmu dasar dan layanan, bagaimana cara beradaptasi belajar di SMA 8. Berharap sebulan 2 bulan ini anak-anak kita sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan belajar di SMA 8 yang memang wow gitu. Memang betul-betul digali kemampuannya, betul-betul dikulik kemampuannya, bahkan sedikit dipaksa untuk bisa menguasai kompetensi tertentu. Nah, itu harus tangguh, oleh karena itu harus tangguhlah kalian semua. Dan numerasi literasi masih menjadi PR buat kita dan terus harus kita asah. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, banyak praktek baik loh di SMA 8 Jakarta. Kalian mungkin sebagian sudah tahu, tapi kalian harus coba mengulik kembali yang ada di SMA 8 melalui media-media sosial yang ada. Nih, program kerja OSIS pada tahun kemarin ada 80 kegiatan. Kalau dirangkum, semuanya bergerak, banyak sekali kegiatan, tinggal nanti kalian pilih yang sesuai dengan hatinya dan apa yang ingin dikembangkan. Sekali lagi, apa yang ingin dikembangkan, apa yang menjadi tujuan kalian. Nah, silahkan. Bahkan ada kegiatan-kegiatan lintas bidang, dan ini sebentar lagi kita akan mengadakan 8 championship, lampion gitu ya, yang sudah dimulai persiapannya dari beberapa bulan yang lalu. Ini ada kegiatan yang menjadi menjadi andalan dari semuanya, kegiatan praktek, semua banyak praktek baik, tapi ada yang fokus pada kegiatan di kompetisi secara nasional. Silakan kalian yang memiliki kompetensi untuk di bidang OSN, kalau yang dulu namanya OSN, dan saya sampaikan di sini kepada 2024 untuk yang masuk
melalui jalur prestasi, apalagi prestasi yang ada di bidang mata pelajaran harus mengikuti dan terus mengembangkan. Jangan berhenti. Jangan berhenti begitu masuk, udah saya dulu misalnya juara OSN, juara FLS 2N, kemudian berhenti ketika masuk, jangan, tapi terus dikembangkan. Lirik lagi kalau ingin menambah dan punya kemampuan itu. Untuk itu, tetap yang dulu sudah punya, tetap itu dipegang, lirik lagi yang lain, jika kalian punya minat yang lain, silakan sepanjang kalian bisa mengatur waktu antara kegiatan kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, ini adalah contoh, ini tim KSN kita 2021 yang sedang berangkat. Ini pencapaiannya sudah sampai internasional, dan ini bukan KSN tapi pencapaiannya sampai internasional. Nah, ini yang saya masukkan tadi adalah orang tua. Ayo orang tua kita carikan panggung-panggung pada anak-anak kita, tidak hanya panggung-panggung yang ada diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, tetapi juga panggung-panggung yang lain banyak. Yang kedua adalah impiannya adalah kita menjadi sekolah berbasis riset. Nah, ini saya berhadapan dengan para orang tua, bisa jadi orang tua nanti bisa mendukung dengan kegiatan riset ini, karena kami memandang bahwa ketika anak-anak itu melakukan sebuah penelitian, sebuah riset, itu menurut pendapat saya pribadi itu adalah puncak karya sebuah literasi, puncak karya literasi, karena ketika mereka menuliskan kembali hasil penelitiannya, berarti di situ ada membaca jurnal-jurnal, membaca sumber-sumber bacaan, kemudian dia menuliskan kembali apa yang menjadi hasil penelitiannya. Ini kita impiannya, ya, visinya kita ketika untuk sampai nanti tahun 2023 atau tahun 2024 kita ingin ada sebuah jurnal ilmiah, mungkin akan menjadi jurnal ilmiah pertama yang diterbitkan oleh anak-anak SMA. Nah, jurnal ilmiahnya ya jurnal ilmiah siswa SMA. Apakah kita bisa? Saya yakin bisa, karena kita sudah memulai langkah itu dan sudah mulai kelihatan hasilnya. Ini kita awali dari karya-karya siswa. Literasinya dimulai dari ruang-ruang kelas, proposal penelitiannya juga dilombakan gitu, baik di LIPI maupun di kementerian. Nah, ini sudah mulai ada karya literasi tahun 2021, guru juga siswa, dan ini yang luar biasa hasil penelitian dari anak-anak kita itu dipaparkan di hadapan peneliti profesional, karena kami ada alumni, mungkin Bapak Ibu juga yang ada di sini ada sebagiannya alumni, di hadapan peneliti profesional, diantaranya 2 profesor dan 11 doktor. Ini menjadi anak-anak Semandel itu menjadi sesuatu banget, dan dia harus menampilkan yang terbaik gitu ketika mereka harus melakukan paparan, dan ini dilakukan semuanya secara daring. Penelitiannya dilakukan secara daring, dan ini adalah kegiatan wajib semua peserta didik harus bisa. Jadi keluar dari SMA 8 harus memiliki hasil karya penelitian. Walaupun masih secara berkelompok, nanti ke depan kita akan semakin split, kelompoknya akan semakin kita kecilkan, dan kita kecilkan. Kapan ini? Ketika nanti di kelas 11. Jadi tidak sekarang, tapi dari sekarang yang kelas 10 sudah memulai bagi yang memiliki potensi untuk menulis, bikin puisi, cerpen, bedah buku atau apa gitu, silahkan mulai dilakukan, dan kita membuka diri untuk melakukan kerjasama penelitian siswa dengan universitas maupun dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini mohon pada orang tua yang bisa fasilitasi kegiatan ini. Nah, kita terbuka kerjasama untuk melakukan penelitian. Di antaranya yang kita sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Pertamina dalam membuat sebuah aplikasi untuk anak-anak, dan itu bagian dari program Universitas Pertamina melalui Pertamina Fund Research.
membuka diri kita baik mau universitas maupun dengan institusi. Kita juga ada kerjasama dengan hasil dari paparan ini, ada dari Kota Depok gitu ya, yang melihat paparan anak-anak kita dan akan dilanjutkannya. Nah ini Bapak Ibu, ini anak-anakku sekalian, kalian harus punya kemampuan untuk ini. Apakah bisa? Kami yakin bisa. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian, suatu ketika pasti kita harus bertemu. Ketika kita bertemu, kita harus menyiapkan diri. Ketika kita masuk ke dalam lingkungan sekolah, maka karena situasi pandemi seperti ini, maka kita harus selalu siaga. Dan kita adalah sekolah yang siaga COVID-19. Ini menurut SKB 4 Menteri, kita boleh melakukan tatap muka secara terbatas, tapi dengan prokes dan pembelajarannya dilakukan dengan jarak jauh, orang tua dapat memilih. Nanti kami akan membuat survei siapa orang tua yang mengizinkan putra-putrinya untuk ikut tatap muka di sekolah, apakah tetap akan belajar dari rumah. Berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, selain pendidik dan tenaga pendidik sudah divaksin, maka supaya peserta didiknya juga dilakukan vaksinasi. Ini caranya, nanti akan ada sebuah sesi tersendiri, nanti pengaturannya dari sekolah untuk mengisi dalam aplikasi Siap Belajar Jakarta, dan yang mengisi adalah seluruh, jadi sensus, di sensus peserta didik dan pendidik. Bagaimana kesehatannya, kondisi kesehatannya, bagaimana ketika dia belajar di rumah, apakah orang tua sudah bisa menyiapkan semua fasilitas yang diperlukan, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu, kami mendapatkan banyak informasi dari kawal COVID-19 bahwa sebuah sekolah itu infrastrukturnya harus menyesuaikan dengan COVID-19, terus harus bisa berkomunikasi dan melakukan interaksi yang rendah risiko. Ini contohnya, di gerbang itu menjadi sentralnya screening awal, gitu ya, dan pengecekan suhu dilakukan di sana. Ada aturannya, 37,3 ini adalah aturan WHO, jika suhunya kurang dari itu maka cuci tangan langsung masuk ke kelas. Jika lebih maka harus di ruang isolasi, dan orang tua harus menjemput, harus kembali mengambil putra-putrinya. Oleh karena itu memang pengukuran suhu itu menjadi sesuatu yang penting. Ini Bapak Ibu, ketersediaan wastafel yang ada di sekolah insya Allah cukup dengan ketika kita akan melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Yang diperlukan adalah bagaimana orang tua bisa memberikan contoh, anak-anakku juga di rumah juga membiasakan diri bagaimana kalau misalnya cuci tangan yang benar itu seperti apa. Nah, itu dilihat dan betul-betul dijalankan dengan baik. Ini nanti ruang-ruang kelasnya akan seperti ini. Di dalam satu ruang ini ruang kelas kalian, nanti kira-kira seperti ini ruangannya. Ini catnya adalah cat khas SMA 8. Mejanya diisi 18 pasang, ini berjarak. Ini Bapak Ibu gurunya ada di depan. Setiap ruang kelas ada hand sanitizer, walaupun kalian membawa sendiri. Bagi yang ingin tatap muka di sekolah, maka wajib masker, bersedia selama di sekolah, mengenakan terus sepanjang ada di sekolah. Nggak boleh ada aktivitas kontak fisik, misalnya berpegangan, bersalaman, berdekat-dekatan, itu nggak boleh. Kemudian juga tidak boleh meminjam alat belajar selama di sekolah, jadi harus menyiapkan sendiri tempat belajarnya. Kemudian harus sering cuci tangan. Ini juga ruang-ruang kelas ruang di luar kelas kita siapkan untuk pergantian udara segar. UKS kita bisa kita fungsikan sebagai ruang mini ICU atau ruang isolasi sementara jika ada yang ditengarai, ada yang mungkin menunjukkan tanda-tanda bergejala COVID-19. Lalu kami Bapak dan Ibu guru pada raker kemarin sudah menyatukan persepsi Bapak Ibu guru, pegawai perwakilan orang tua, pengurus komite dan pengurus OSIS. Nah, orang tua yang sekarang yang di 2024 belum kami lakukan
satukan persepsi, tapi kami berharap dengan sudah diwakili oleh komite, diwakili oleh kelas 11 dan kelas 12, maka orang tua kelas 10 tinggal untuk mengikuti dan berharap nanti para orang tua kelas 10 itu bisa mengirimkan nama kepada kami untuk menjadi relawan sekolah. Jika Bapak Ibu orang tua anak-anakku menghendaki untuk tatap muka di rumah, maka syarat dan ketentuan berlaku. Salah satunya adalah berkomitmen ketika nanti akan ada di sekolah. Jadi orang tua juga berkomitmen, peserta didik juga berkomitmen. Salah satu komitmennya adalah ketika di sekolah harus melaksanakan prokes dengan ketat. Jika tidak ketat, maka sekolah akan memulangkan dan peserta didik tidak boleh harus berterima tentang hal ini, orang tua juga harus berterima tentang hal itu jika kami harus memulangkan karena putra-putri peserta didik ini tidak menjalankan prokes dengan ketat. Himbauan-himbauan sudah kita pasang, dan inilah salah satu bagian belajar literasi ini seperti ini. Jadi literasi tidak hanya membaca dan menulis, tapi juga bagaimana melihat situasi sekeliling, bagaimana membaca situasi di lingkungan sekolah, bagaimana membaca tanda-tanda, membaca himbauan-himbauan dan melaksanakan, itu juga bagian dari literasi. Kita betul-betul diuji bagaimana kita mengimplementasikan literasi di sekolah. Informasi sudah tersedia banyak di media sosial, silahkan dilihat, baik itu web, media siswa, Instagram, YouTube yang ada, silahkan dilihat. Ini yang tadi saya sampaikan, mohon kepada orang tua kelas 10 untuk bisa menjadi relawan sekolah. Apa tugas relawan sekolah? Relawan sekolah hadir di sekolah, diatur jadwalnya, dan memastikan bahwa ketika anak-anak ada di sekolah, dia melaksanakan protokol dengan ketat. Itu tugas utama dari relawan sekolah. Di beberapa tempat, di semua tempat yang ada di kita buat panduan-panduan, SOP, bagaimana harus berinteraksi di kantin, jika nanti kantin sudah dibuka, tapi untuk 2 bulan pertama, misalnya kita nanti akan misal sudah mendapatkan tanda dari Pemprov melalui Dinas Pendidikan bahwa kita boleh buka sekolah, misalnya dilaksanakan mulai bulan Agustus, maka 2 bulan pertama itu kantin nggak buka, jadi Agustus September sama sekali tidak boleh buka, sehingga orang tua yang mengirim anaknya ke sekolah maka harus bersedia untuk membawa bekal dari rumah. Nah, ketika bulan ketiga baru kantin boleh dibuka, dan ini mekanismenya di pre-order, interaksi minim risiko harus kita lakukan di sekolah. Ini kalau di Bapak dan Ibu guru, ini di tempat ibadah harus membawa peralatan ibadah, dan sudah ada tanda-tanda di situ bagaimana harus meletakkan sajadahnya. Kita akan memitigasi risikonya mulai dari di rumah, perjalanan sampai di sekolah, dan kembali pulang ke rumah. Ini Bapak Ibu yang nanti akan kita lakukan jika harus menggunakan dua moda, yaitu moda daring dan moda luring, atau yang dikenal dengan blended learning. Nah, kira-kira seperti ini langkah-langkahnya, dan tidak semua kelas itu dilakukan secara bergilir. Misalnya dibuka Senin, Rabu. Ini misal ya, ini adalah simulasi saja. Kemarin kita sudah berencana untuk masuk Senin, Rabu 2 kali, yang ini kelas UA dan seterusnya, seperti itu, baru kita akan. Jadi mungkin pada bulan pertama yang masuk hanya ya mungkin 10%, terus kemudian ditambah 15%, 25%, terus sampai berhenti di 50%. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan, apa yang kita rancangkan itu tidak akan bisa terwujud tanpa kerjasama dari kita. Ada 3 komponen yang mendasari agar semua kegiatan bisa berjalan dengan baik, yaitu sekolah. Di sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga TU. Dan yang kedua adalah orang tua. Pilar orang tua ini harus kita kerjasama, harus kita bisa kolaborasi untuk mendukung, mendukung semua aktivitas Raja Wali Emas kita. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah berada di sebuah komunitas sekolah yang sudah memiliki budaya sekolah yang baik, memiliki aktivitas yang baik, memiliki komitmen yang baik di SMA 8. Jadi tinggal kita kuatkan saja 2 pilar, yaitu sekolah dan
orang tua. Ayo kita kolaborasi untuk mensukseskan seluruh Raja UNAS 2024 sesuai dengan cita-cita mereka. Mereka ingin apa? Mereka mau kemana? Mereka tujuannya kemana? Mari kita kawal berdua. Terima kasih Bapak Ibu. Ini yang sudah saya sampaikan. Jika nanti masih harus didiskusikan, silakan untuk diberi waktu untuk diskusi. Ada kekurangannya dalam pertugas saya, mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun. Tolong dijawab pantunnya ya, Nak. Ya. Jika hendak sarapan ketupat, maka harus bangun pagi-pagi sekali. Raja Wali Emas 2024. Ayo mendaki prestasi di Bukit Duri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita atas pemaparannya yang luar biasa mendetail terkait kebijakan di SMA Negeri 8 Jakarta.